Ringkasan meditasi Alkitab pelajaran ke-6 dengan judul Memahami Pengorbanan. Bukan hanya sistem korban di bait suci yang menjadi kegenapan kemesiasan Yesus Kristus, tapi seluruh unsur perjanjian lama yaitu keimamatan, kenabian, kitab-kitab, janji-janji, bahkan terutama hukum Taurat dengan segala perintah, larangan, ketetapan, dan ketentuannya. Semua itu adalah lambang penebusan Allah yang telah bertemu wujudnya di dalam Yesus Kristus yang tersalib. Tapi sistem korban adalah kegenapan yang utama dari sifat ilahi dalam rangka penebusan dosa manusia. Dan justru inilah yang membuat Tuhan YHWH menjadi berbeda dan paling unik dari segala dewa-dewi, Allah dan ilah yang pernah disembah manusia. Tak ada sesembahan lain yang pernah menjadi korban kematian demi umat ciptaannya selain YHWH. Teologi dari sesembahan lain menonjolkan kekuatan dan kekuasaannya dalam mengatasi masalah, menghancurkan musuhnya atau membinasakan semua yang menentangnya, dan menimpakan semua akibat pada objek yang bersalah dan berdosa, menghukum semua kesalahan dan kejahatan, bahkan memusnahkannya bila perlu. Tapi model penebusan Allah yang sejati tidak demikian. Ciptaan yang bersalah dan berdosa tidak binasa, justru penciptanya yang menanggung kematian atas dosa. Allah sejati menimpakan semua akibat dan upah kejahatan pada dirinya sendiri. Ia sadar bahwa tak ada makhluk yang sanggup menanggung salah dan dosanya, sebab akibat kesalahan adalah kematian dan upah dosa adalah kebinasaan. Kematian sang penebus menjadi satu-satunya kunci terlaksananya penebusan dan pemulihan. Tidak ada media lainnya yang sanggup menyelesaikan masalah ini. Itu sebabnya seluruh sistem korban dalam bait suci Israel melambangkan konsep ini. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kuasa dosa bukan sekedar tindakan dan niatan manusia, tapi dosa telah mendarah dan mendaging kepada semua manusia yang lahir dari rahim wanita. Kuasa dosa ini bahkan menjalar melalui gen, DNA, dan kromosom manusia turun-temurun. Tak satu pun makhluk yang sanggup memutuskan alirannya. Bahkan tak ada satu media atau alat pun yang bisa menghentikan warisan ini. Kejatuhan ini terus berlanjut dari generasi ke generasi. Roma 5 ayat 12 dan 13. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua manusia telah diperanakkan di dalam kesalahan dan dosa. Mazmur 51 ayat 5. Kedagingan, yaitu hawa nafsu dosa, manusia tidak sanggup diatasi oleh perangkat apapun. Hukum Taurat pun tidak sanggup sama sekali, karena hukum Taurat tidak takluk dan tidak berdaya atas keinginan daging tersebut. Perhatikan baik-baik Roma 8 ayat 3 dan 7. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Hanya kepada tubuh dan darah Yesus sangat maut itu ditimpakan. Yesuslah yang menjadi korban sejati untuk semuanya dan untuk selamanya. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati podcast Meditasi Alkitab pada hari Kamis depan bersama Pendeta Manuntun Utasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo. Haleluya, Tuhan memberkati.